ine Rosalina boru papahan. Nunga ditinggalon ho tanohon. Nunga ditinggalon ho jabung. Bangulu maho. Olat nion jabuni amata di bata. Inang nauli lagu
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus sertamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teristimewa keluarga yang berduka. Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Kehidupan itu juga diberikan kepada opung kita tercinta ini, Opung Mangujur Bontapbahan. Opung ini lahir pada tahun 1922. Oleh orang tuanya diberi nama Joyni Rosalina Bontapbahan. Menurut pemazmur, usia manusia itu 70 tahun atau 80 tahun jika kuat. Suatu anugerah yang besar bagi keluarga ini bahwa opung ini, ibu kita tercinta ini, diberi usia 97 tahun. Melebihi apa yang dikatakan oleh pemazmur. Tentu di sela-sela kesedihan karena kepergian orang tua kita ini, ada rasa bangga, ada rasa senang, karena 97 tahun bukan waktu yang singkat. Sekurang-kurangnya 50-an tahun lebih pasti mereka berada bersama dengan orang tua ini. Sebelum dia berkeluarga, pasti sendiri, belum ada anak-anak dan semuanya. Tapi sejak dia menikah dan akhirnya menjadi orang tua, sangat lama anak-anaknya merasakan berada bersama dengan beliau. Ini suatu rahmat, ini satu anugerah. Karena itu di tengah-tengah kesedihan karena kepergian orang tua kita tercinta ini, kiranya rasa syukur perlu dipanjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita semua berkumpul di sini pertama-tama untuk mendoakan opung kita ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima segala amal baik yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya di dunia. Kita tentu berharap bahwa ibu kita ini berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit, berjumpa dengan Allah yang dia imani selama ini. Dan bukan hanya berjumpa, tentu kita harapkan dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang sekian lama dia imani. Ibu kita ini dibaptis di Sibaganding pada tanggal 21 April tahun 1962. Dengan demikian dia juga sudah lama mengimani Yesus, mengimani Kristus. Kita percaya bahwa dia akan diberi hidup oleh Tuhan dalam kebersamaan dengannya dalam kerajaan Allah di surga. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan diadakannya. Puji syukur 717. Tuhan, padamu ku berserah dan berharap kerahimanmu. Tuhan, padamu ku berserah dan berharap kerahimanmu.
Haleluya. 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 Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga yang ditinggalkan oleh oknum yang tercinta ini, yang juga saya kasihi. Kita semua tidak pernah tahu kapan kita ini terbentuk dalam rahim ibu kita masing-masing. Kapan persis jamnya, kapan persis waktunya, kapan persis kita menjadi seorang manusia. Bahkan mungkin ibu kita pun tidak tahu. Mungkin setelah cek ke dokter, sudah 2 minggu, 4 minggu, sebulan, sekian bulan, 9 bulan, dan akhirnya kita lahir ke tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita sendiri pun kita tidak tahu sebenarnya kapan kita lahir. Yang membuat kita tahu kita lahir tanggal sekian karena diberitahu oleh orang tua kita. Kita sendiri secara pribadi tidak pernah tahu kapan kita lahir ke tengah-tengah dunia ini. Tahu kita hidup, tapi kapan hidup itu mulai, tidak ada satupun yang tahu. Demikian juga dengan kematian, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kita semua tahu bahwa kita akan meninggal. Tapi tidak satupun yang tahu kapan kita akan meninggal. Seandainya kita tahu, pasti kita akan mempersiapkan diri. Seandainya kita tahu, pasti kita berusaha dan berjuang untuk mempersiapkan kematian kita sebaik-baiknya. Tapi tidak ada satu manusia pun yang tahu
kapan dia akan meninggalkan dunia. Karena itu kematian juga adalah misteri. Karena hidup dan mati itu adalah misteri, maka hidup dan mati itu adalah milik Tuhan. Maka Paulus dalam Roma bab 14 ayat 8 mengatakan, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Karena itu baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sesungguhnya kita punya kebanggaan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita semua berkumpul untuk mendoakannya, supaya perjalanannya menuju kepada Bapa lancar dan boleh bertemu dengan Tuhan yang dia imani dengan penuh sukacita. Bagi kita orang Kristen, bagi kita orang Katolik, hidup bukan akhir dari segala-galanya. Bagi kita, kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah di mana seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai pada satu titik di mana dia berpisah dengan dunia dan bertemu dengan Tuhannya. Dengan rendah hati kita mohon kepada Tuhan supaya dosanya berkenan diampuni. Ia cepat diangkat dari api penyucian masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Allah. Kita mohon kepada Tuhan supaya iman keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, diteguhkan, supaya mereka setia pada Tuhan yang sama sebagaimana yang ibu ini iman. Mari kita sadari kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Iman dan kepercayaan kita. Aku percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Saudara yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur Tuhan pada sore hari ini Engkau telah mempersatukan kami di rumah ini Tuhan. Sekalipun kami sungguh merasakan pada saat ini kebahagiaan yang dari-Mu. Bapa yang baik, pada hari Kamis tanggal 13 persisnya pukul 21 lebih kurang, Engkau telah memanggil opung kami ini ke hadapan-Mu dari tengah-tengah keluarga kami. Engkau telah memanggil opung kami ini di pangkuanku sendiri. Aku sungguh bersyukur dan berbahagia kepadamu Tuhan. Sekalipun kami mengalami penderitaan, mengalami duka cita atas kepergian orang tua kami ini. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu di dalam masa hidup opung kami ini,
banyak pengalaman suka dan duka yang kami hadapi. Itu adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dan kenangan untuk kami semasa hidupnya. Saat ini Tuhan kami mohon, ampuni atas segala dosanya di masa hidupnya, agar ia dapat hidup dengan tenang bersama dengan Engkau di surga. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh pinopat daripada eda kami ini, ya Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran seluruh pinopat daripada eda kami ini, sehingga mereka satu sama lain dapat hidup rukun, dapat berkomunikasi dengan baik, dan berkat-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, untuk kami kepada para cicit yang ditinggalkan, kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kesabaran dan pengharapan, agar kami dapat tetap melanjutkan pendidikan dan pekerjaan kami yang berkenan di mata-Mu dan sesuai dengan jalan-Mu. Kami juga mohon ya Bapa, kiranya terangilah hidup kami, agar kami dapat senantiasa mengamalkan segala nasihat baik yang pernah Beliau sampaikan kepada kami, dan tentunya tetap mengenali Engkau dalam hidup kami, agar kami semakin layak disebut anak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk acara-acara dalam pemberangkatan opung kami yang tercinta ini. Allah yang Maha Baik, sebagai sumber penerangan, kami keluarga dan umat-Mu yang berkumpul di sini bermohon kepadamu, semoga Engkau memberikan penerangan akan alam. Semoga hari besok ya Bapak, acara-acara berjalan dengan baik. Demikian juga cinta kasih kepada keluarga-keluarga, kepada hula-hula, kepada tulang. Engkau menanamkan itu ya Bapak, dan juga kepada kami, supaya tertanam cinta kasih yang berasal dari-Mu. Terangilah kami pikiran kami ya Pak, terangi hati kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. 380. Sajian roti anggur. Mari kita nyanyikan. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci
Pekan Kudus 394. Berdoa, saudara-saudariku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami tunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudari kami, Joini Rosalina Murubakpahan. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Maria mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diupah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus. Mari kita nyanyikan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat suci, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santa Rosalia, pelindung ibu kami yang telah engkau panggil ini, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hambamu Joini Rosalina Borupapahan yang telah engkau panggil menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadiratmu, saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Pada waktu itu, engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan dikau sepanjang masa, dan tak henti-hentinya memuji dikau. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui dialah engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Tanah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Du
saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus yang bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Bagi berkat Tuhan Allah kepada kita yang bisa menerima tubuh Kristus yang dibaptis secara Katolik dan Protestan Katolik yang menerima. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang lebih dahulu menerima Komuni Kudus keluarga yang Katolik, berdiri di tempat saja, nanti keluarga akan menerima dalam dua rupa. Terima kasih. Lindungilah kami.
Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiranmu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan peziarahan kami di dunia ini. Kami mohon keselamatan bagi orang tua kami ini yang telah Kau panggil menghadapmu, dan kelak kami boleh berkumpul kembali dengan semua orang dalam kemuliaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah, pemberkatan tanah dan bunga, pemberkatan peti jenazah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah memanggil orang tua kita yang tercinta ini. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sekarang marilah kita hantar orang tua kita ini kepada Bapa dan berdoa agar ia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Maka air suci akan direcikan di atas dia sebagai lambang peringatan akan pembaptisannya, dan jenazahnya akan ditupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam baka. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selama-lamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu. Hamba-Mu, orang tua kami tercinta ini, telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami mohon bersihkanlah ia dari segala dosanya, dan ampunilah kesalahannya, agar ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, dan berbahagia bersama para kudus di surga. Maka semoga dengan penumpangan tanganku Engkau berkenan mencurahkan berkat-Mu untuk menyucikan dan menguduskan jenazah orang tua kami ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat atas tanah yang akan ditaburkan besok di makam, dan juga atas kuntum-kuntum bunga, juga atas ulos yang akan juga dibawa oleh orang tua kita tercinta.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau terbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar Ia yang kami makamkan dengan ditaburi tanah ini boleh bangkit bersama Engkau dan menikmati kehidupan yang kekal. Dan ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Berkatilah pula bunga ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu ini. Semoga keharumannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati ulos ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus menghargai dan menghormati adat istiadat Yahudi, demikian juga orang tua kami ini menghormati dan menghargai adat istiadat Batak, sebagaimana ia lahir dari tengah-tengah adat istiadat ini, dan kami menghantarnya pula bersama keluarga dengan adat yang Dia agungkan selama ini, supaya ia berkenan di hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah penghormatan keluarga yang terakhir kepadanya, dan kami ingin memakamkannya secara pantas, sebagaimana putra pun dimakamkan secara pantas, seperti Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Semoga oleh karena iman kami, setelah orang tua kami ini kami makamkan secara pantas lewat peti jenazah ini, Engkau berkenan pula membangkitkan dia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau menyucikan dan menguduskan dan memberkati peti jenazah ini, supaya layak menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi orang tua kami tercinta ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi Misa Requiem untuk penghormatan kepada orang tua kita tercinta, opung mengucur berupa pahan pada sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus untuk mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan. Amin.